Pembuatan pendidikan karakter melalui media film. Pendidikan karakter tak hanya di kelas, tapi di setiap adegan yang kita rasakan. Ibu dan Bapak, film ini mampu membuat yang tadinya anak nakal jadi anak tidak nakal. Anak yang tadinya jalannya masih bengkok, gitu. Bengkok itu bukan berarti jalannya tidak lurus, Ibu Bapak. Jadi itu begitu melihat film, dia akan mampu mengubah mindsetnya menjadi anak-anak yang berkualitas, Ibu Bapak. Dan ini tentunya menjadi praktik baik di dalam penanganan pendidikan karakter. Banyaknya kreak itu mungkin nonton filmnya, nonton yang dia tonton itu adalah hal-hal yang salah, Ibu. Karena tontonan itu bisa menjadi tuntunan dan tuntunan itu bisa menjadi tontonan, Ibu. Nah, maka berharap tontonan yang nanti disajikan itu betul-betul bisa menjadi tuntunan, Ibu. Kalau perilaku-perilaku baik itu kalau dicontoh itu akan menjadi sebuah tuntunan. Kita akan tahu bagaimana watak dari film yang nanti kita akan tonton ini, perilaku yang jahat seperti apa, perilaku yang baik seperti apa, protagonisnya seperti apa, antagonisnya seperti apa, apakah antagonis itu perlu dicontoh atau tidak. Semuanya akan terlihat, Ibu. Dan ini cocok digunakan untuk pembelajaran baik di SD maupun di SMP. Bahkan di TK pun juga demikian. Tatkala dia belum mampu membaca literasi yang sesungguhnya belum didapatkan, melalui film literasi bisa ditangkap oleh anak-anak di pendidikan anak usia dini. Demikian juga di sekolah dasar, apalagi di sekolah menengah pertama. Berharap dari kegiatan nonton bareng nobar, kalau dulu nobar saya masih ingat itu nontonnya diumumkan, oh ayo sedulur-sedulur banyak tancap. Dulu nobarnya seringnya apa itu, Bapak? Bandung Bondowoso misalnya, Telaga Surya, Mak Lampir, ya. Nah, ini kita sudah diramu, pemerintah pusat sudah mencoba bagaimana mendesain sebuah film, ya, digunakan untuk pembelajaran. Ya. Pasti nanti akan pendamping ibu bapak yang sudah nonton itu sehingga nanti bisa mengapresiasi, ya. Anak-anak dituntun, oh tokoh A, tokoh B itu seperti apa, perilaku yang baik itu seperti apa, perilaku yang jahat itu apakah perlu dicontoh atau tidak. Karena nanti di sini ada non teladan dan ada yang teladan, non contoh dan ada yang contoh, ya. Jadi kalau ada ibu bapak juga harus hati-hati. Contohnya anak mencuri itu bukan contoh, Ibu Bapak. Katakan saja non contoh. Kalau contohnya anak mencuri berarti anak-anak disuruh meniru. Maka katakan saja itu adalah non contoh, ya. Non teladan, atau bukan merupakan teladan yang harus ditiru. Dan gerakan ini apabila dilakukan secara masif, terstruktur, saya yakin kreak yang ada di Kota Semarang tidak ada, Ibu. Nah, sekarang kenakalan anak-anak SD sedemikian rupa, Ibu Bapak. Berani Ibu Bapak membuli gurunya, yang biasanya gurunya membuli muridnya, sekarang muridnya berani membuli gurunya. Demikian juga kenakalan pada siswa SMP. Ini harus diantisipasi. Maka gerakan nonton bareng itu perlu dilakukan. Apalagi tadi sudah dasar-dasarnya sudah disampaikan, ya. Ibu bapak bisa menggelurakan. Keberanian dan kejujuran pendidikan.
filmnya educated sekali, sangat mengedukasi khususnya untuk anak-anak. Saya jadi terbuka, mudah-mudahan anak-anak didik kita nanti juga terbuka ketika menonton film ini dan tidak lagi ada kejadian bullying di sekolah. Film yang baru saja saya tonton ini menjadi satu media yang baik gitu ya, terkait dengan bagaimana penanganan bullying, khususnya cyberbullying. Nanti dijadikan sekolah untuk dijadikan materi sehingga nanti bukannya bisa dijadikan sebagai